kenal dengan. Mohon izin ya mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya kepada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Kenal dengan. Mohon izin ya mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus. Saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau, yang mulia. Ya sudah, damai, dia minta maaf, terbuka. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Dan saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi Anda sampaikan demikian. Ini saudara ya, kalau kita punya Bisa saja. di BAP ya, coba Iya. baca, coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Kejagung, Kejaksaan Agung secepatnya memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Dia dalam 10 tahun menjabat di era Jokowi punya 16 perusahaan besar yang mengurusi sumber daya alam Indonesia. Sungguh ini alhamdulillah, semoga Luhut ditangkap karena dia selalu sok jagoan, sok paling Pancasila, sok paling hebat. Dia belum tahu kalau rakyat sudah bergerak, mampus kau. Sekarang Kejagung sudah mengintip, mengeker Luhut Binsar Panjaitan. Semoga ditemukan kejahatan-kejahatannya selama ini dan masuk penjara, biar tahu rasanya penjara, kapok. Semoga terlaksana dan terbukti. Kejagung hebat. Tangkap Luhut, periksa dulu, tangkap dulu, periksa baru adili. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia, apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK? Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita rakyat Indonesia sudah muak dengan para pejabat yang selalu merendahkan rakyat Indonesia. Anda lihat kemarin para anggota DPR yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia, rumahnya diseruduk. Apakah Anda mau nasibnya seperti mereka? Apakah Bapak Prabowo dan KPK berani untuk meriksa orang ini dan Mulyono?
Salam akal sehat. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, jangan sok tahu apa-apa. Ini kan OTT Ya, itu Pak, ini itu saya kan bagian dari kampungan pemberantasan stressing korupsi. aja, biar orang ingat. Ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak Pak. mengkerdilkan, saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol, ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT, itu tetap perlu dong. sekali. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT Saya adalah hanya menjadi bagian sedihnya gini paling. loh. Kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau tidak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira? Ya udah deh, saya Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya omongan cuman untuk menutupi korupsinya sendiri. Nah, tangkap periksa KPK dan lakukan perampasan aset. Nah, bohong itu tangkap maling Luhut biar hukum sama rata ya, kedudukan di mata hukum. Nggak main-main ya, mengeruk keuntungan atau harta untuk pribadi rakusnya. Nah, minta ampun orang ini, tangkap, adili atau hukum yang seberat-beratnya. Semoga LPB ditangkap, tidak ada yang kebal hukum. Nah, teman-teman, yang mantan jenderal tentara itu bukan hanya kau Luhut, tapi tidak pernah menjolonkan diri dan tidak sekaya kau. Apa hubungannya dengan kasus tambang? Ya, mai bergertak, hakim nggak takut ya. Berikan petunjukmu dengan semua kebenaran. Nah, semoga hakim bekerja sebagai pengabdilan penegak hukum dan keadilan, bongkar semua pejabat yang merugikan rakyat dan negara. Nah, kita lihat di sini Luhut Binsar ya, Panjaitan sudah di program Jokowi dengan puluhan jabatan petinggi dilengkerkan dengan kekuasaan ya, agar pada saat Jokowi ditangkap KPK terlebih dahulu Luhut disodorkan ke KPK. Seolah-olah Luhutlah otak semua kebohongan dan budaya koruptor tercinta. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya negara kita, rakyat seluruh Indonesia mendukung hakim. Ya, terus tegas, benar, jangan pandang bulu, mau presiden, mau jenderal bintang puyes jab 7, salah harus sikat. Ya, supremasi hukum akan benar dan disegani bila independen, tegas kepada siapa saja. Salah tetap tegas, benar juga tetap gas. Semoga hukum kita semakin baik demi rakyat bangsa negara Indonesia. Nah, tangkap Luhut Jokowi dan juga Mulyani Bahli Kapolri Sigit Litio, Erlangga Zulkifli Hasan geng Solo yang merusak negara dan membahayakan kedaulatan rakyat, membuat rakyat menderita yang daya kerusakan 10 tahun belum bisa dibersihkan. Nah, teman-teman, bravo Pak Hakim, melanjutkan untuk keadilan ya, kebenaran. Semoga kalau bisa opung ini nggak usah diperiksa lagi ya, jadi langsung dijebloskan ke tahanan Nusa Kambangan. Nah, teman-teman, tangkap opung Luhut, jangan berbuarjan ya, dia berkoar-koar dan beradil-adil. Bukan saatnya membangajan. Jasa Tuan kalau sudah pensiun harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, melakukan korupsi, berjamaah dengan anteng-antengnya Jokowi, palsu dengan oligarkinya. Nah, Luhut dan Jokowi ditahan banyak rakyat mengadakan syukuran ya. Kenapa pejabat itu menuntut ya, aturan tidak boleh berbisnis yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Dengan penguasa itu dilarang masuk ke pemerintahan karena dalam kebijakan pasti akan bikin yang menguntungkan dirinya. Nah, BP Hakim yang terhormat, tangkap manusia sombong ini yang sok hebat ya, dan juga selalu memandang rendah rakyat. Kalau ngomong pun sok diplomatis ya, selalu mengandalkan sebagai mantan TNI Jenderal. Nah, 4 sebagai Menko 3 kali dan Kepala Staf Kepresidenan 1 kali. Tapi si Luhut ini tidak sadar selama dia menjabat
Menko dan Kepala Staf Kepresidenan, negara ini tidak ada maju-maju, malah yang ada kemunduran. Terutama dari segi perekonomian, saya pribadi juga heran ya, kenapa Pak Prabowo memelihara orang seperti ini. Dengan dari segi prestasi untuk negara, ini sebenarnya sudah salah. Nah, kita yakin juga bahwasannya Bapak Hakim yang garang, mudah-mudahan putusannya benar-benar menghukum perampasan aset korupsi atau dan hukuman mati. Nah, yang kampungnya itu si LPB yang lebih menghargai ya orang-orang Cina dari Papua, warganya sendiri, sebab sebenarnya ini sisat LPB kalau warga negara sendiri bila diajak, tetapi Kang Kingo itu dengan TKA Cina akan lebih aman. Nah, lebih sudah bukan perwira lagi ya, sudah pensiun, sudah jadi sipil, selalu saja dibangga-banggain. Nah, saya sebagai seorang perwira itu dulu waktu masih aktif, Bung, sadar ya, HUT sudah kembali ke sipil, sudah pensiun, rendah hati ya aja, kenapa sih? Nah, HUT Luhut menantang mentang mantan TNI hukum, tetapi berjalan gak pandang bulu rakyat bersama BPK penegak hukum. Nah, Pak Luhut seolah-olah negara ini dia yang bisa mengatur. Ya, teruskan hakim yang bijak seret Luhut karena ia biayangannya korupsinya. Semoga biang-biang koruptor dihukum mati dan dirampas semua asetnya ulah mereka. Nah, ini rakyat sampai detik ini tidak pernah merasakan kemerdekaan dan kemakmuran yang sesungguhnya. Ya, karena gara-gara Luhut kau jahat tetap jahat, bikin malu kesatuan saja. TNI kan sangat halu dengan kelakuan si Luhut ini. Nah, pasti dong BPK Prabowo membela rakyat ya. Kalau masih merasa tentara dan kuat, suruh Luhut ke Papua menghadapi KKB. Nah, gas Pak Hakim, siapapun yang korupsi, tekarak yang bersama Pak Hakim. Orang sudah tidak jadi tentara, kau masih bawa-bawa tentara. Ya, semoga Pak Purbaya istimewa tidak menggunakan APBN untuk train dan OVC family serta memotong dana MBG yang sudah over. Nah, Luhut penjahitan walaupun Jenderal Kopassus ada bersalah, tangkap saja ya. Koruptor sekuat sekrum saja, rakyat sudah tahu pejabat tak merasa cuman hidup sendiri. Nah, kami admin grup Persahabatan Publik Garuda Indonesia hadir mencari orang-orang yang punya niat buruk untuk menjatuhkan kepemerintahan Prabowo. Nah, semoga penegak hukum di negeri ini mulai sekarang mampu menegakkan setegak-tegaknya, jujur, tegar, dan adil dan berani. Nah, inilah contohnya ya, seorang negarawan yang rakus. Kalau udah pernah, jangan bangga-banggakan pangkat kamu Luhut. Negeri ini yang mulia dengan opung yang Luhut beliau mantan TNI dan Kopassus. Nah, oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.